Citra Islam, dakwah dan khasanah Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengetahui keberkahan dan keutamaan waktu pagi. Di suatu masjid, seperti biasa selepas sholat subuh, seorang pemuda duduk di masjid sambil menunggu matahari terbit. Dia bukan hanya sekedar duduk santai ketika itu, tetapi dia membuka beberapa lembaran Al-Quran yang telah dihafalnya, dan dia mengulang-ulang untuk menguatkan dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lupa berzikir dengan bacaan zikir yang telah dituntun oleh Nabi SAW ketika pagi. Namun ada suatu kondisi yang berkebalikan. Di belakang dia terdapat seorang pemuda juga yang sebaya dengannya. Ketika sehabis sholat subuh dan membaca zikir setelah sholat, pemuda yang kedua ini malah mengambil tempat di belakang sambil bersandar di dinding, dan akhirnya perlahan-lahan kepalanya tertunduk. Lalu dia tertidur pulas hingga matahari terbit. Inilah sebagian kondisi kaum muslimin saat ini. Sehabis sholat subuh di masjid, sebagian di antara kita ada yang memanfaatkan waktu pagi karena dia mengetahui keutamaan di dalamnya. Ada pula yang tertidur pulas karena telah dipengaruhi rayuan setan dan tidak mampu mengalahkannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa waktu pagi adalah waktu yang sangat utama dan penuh berkah. Cerita ini akan sedikit mengupas mengenai keutamaan waktu pagi dan bagaimana memanfaatkannya. Semoga Allah selalu memberi kita taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita peroleh. Saudaraku, ketahuilah keutamaan waktu pagi. Yang pertama, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Waktu yang berkah adalah waktu yang penuh kebaikan. Waktu pagi telah didoakan khusus oleh Nabi SAW sebagai waktu yang berkah. Dari sahabat Syakhr al-Ghamidi, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya." Apabila Nabi SAW mengirim peleton pasukan, beliau SAW mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Syakhr sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sakhr bin Wada'. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud. Ibnu Battal mengatakan hadis ini tidak menunjukkan bahwa selain waktu pagi adalah waktu yang tidak diberkahi. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW pada waktu tertentu adalah waktu yang berkah, dan beliau SAW adalah sebaik-baik uswah, suri tauladan bagi umatnya. Adapun Nabi SAW mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu yang lainnya, karena pada waktu pagi tersebut adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai amal aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu bersemangat, waktu yang fit untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi SAW mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya. Yang kedua, waktu pagi adalah waktu semangat untuk beramal. Dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna,
tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna atau ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 39. Yang dimaksud al-ghadwah dalam hadis ini adalah perjalanan di awal siang. Al-Jauhari mengatakan bahwa yang dimaksud al-ghadwah adalah waktu antara salat fajar hingga terbitnya matahari. Inilah 3 waktu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai waktu semangat atau fit untuk beramal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa inilah 3 waktu utama untuk melakukan safar atau perjalanan, yaitu perjalanan fisik, baik yang jauh ataupun yang dekat. Juga untuk melakukan perjalanan ukhrawi atau untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi